Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Valencia. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis keluarga saya yang bergerak di fashion retail. Yang sekarang cabangnya berada di Lombok, contohnya di sini dan di sini. Jadi bisnis Mujur Fashion ini sendiri sebenarnya adalah bagian dari bisnis keluarga saya yang sudah berjalan 3 generasi. Dari engkong saya ke papa saya, lalu sekarang sedang dijalankan oleh saya. Jadi Mujur Fashion ini sendiri sebenarnya lebih berfokus pada fashion muslim dan dasar. Yang awalnya hanya tersedia secara offline, melihat perkembangan tren yang orang-orang lebih memilih untuk berbelanja secara online. Jadi di sini kami juga mulai mengembangkan bisnis ini ke platform digital agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dan di sini juga saya ikut berkontribusi dalam membuat Instagram seperti yang di sini, seperti membuat konten, membuat logonya, serta berinteraksi dengan customer agar dapat mempertahankan loyalitas ke pelanggan. Oke, kita mulai ya wawancaranya. Jadi papa dan mama bisa ceritain nggak bagaimana awal mulai bisnis keluarga ini? Awal mulanya bisnis ini berasal dari orang tua papa Mimi. Dulu Kong Mimi punya usaha toko kecil, tapi karena terus dikelola, akhirnya berkembang. Akhirnya jadi banyak cabang di Lombok. Adanya di Cakra 1, di Cakra ada 2, di Pertais ada 3, di Mataram ada 1. Nah, termasuk Papa Mimi juga ikut mengelola. Papa Mimi mulai bisnisnya tapi berjalan di 2002. Dia tambah usahanya jual daster. Jadi kalau dihitung-hitung Papa Mimi usahanya sudah 22 tahun. Salah satu tantangan terbesar di awal itu menentukan strategi harga. Kalau harga terlalu tinggi, pelanggan bisa lari ke tempat toko lain yang lebih murah. Tapi kalau terlalu murah, keuntungan kecil dan bisa bikin bisnis susah berkembang. Jadi kami harus pintar-pintar mencari keseimbangan. Gimana caranya supaya harga tetap jangkau, tapi usaha juga tetap untung. Dari situlah kami belajar tentang membaca pasar dan memahami apa yang pelanggan inginkan, itu dibutuhkan. Itulah caranya nih. Pertanyaan keduanya, saat membangun bisnis ini, apakah pernah mengalami masa-masa sulit? Kayak bagaimana cara mengatasi masa-masa sulit itu? Oke, jadinya bisnis daster dan fashion muslim seperti sarung, mukena, terus ada sejadah, handuk gitu. Persaingan sangat ketat. Banyak orang jualan dengan harga murah dan tren juga cepat berubah. Kalau kita nggak bisa ikut tren dan tidak mengerti apa yang pelanggan mau, barang kita tidak bisa laku dan malah numpuk di gudang. Makanya mama selalu sama papa pilih barang dengan hati-hati. Mama nggak pernah beli di suatu tempat, selalu pindah-pindah. Mama sama bapak cari barang sampai ke Solo, Pekalongan, Jakarta, sampai Surabaya juga cari barang sana supaya barang kita nggak kebal dan kita cari selera selera pelanggan mau yang model gini dasternya, model kayak gini sarungnya, model mau gini mukenahnya. Tiap tahun dia berubah kalau mukenah sama sarung tuh. Nah itu dah nih. Oke, untuk pertanyaan ketiganya, dari pengalaman papa sama mama, apa saja sih yang harus aku pelajari dalam menjalankan bisnis keluarga ini, sama apa hal yang sebaiknya tidak aku lakukan? Nah ini kalau mau sukses di bisnis daster dan fashion muslim seperti sarung atau yang lain-lain tuh ada 3 hal yang harus Mimi ingat. Kualitas produknya, hubungan dengan pelanggan, dan cara kelola uang dengan baik. Pertama, kualitas itu nomor 1. Kalau Mimi harus pilih barang yang bagus kualitasnya. Makanya mama selalu langsung pergi ke Solo, belanja langsung ke sana, ke Jakarta. Bapak lihat-lihat barang sana, lihat-lihat jahitannya, lihat kualitasnya, benangnya, supaya nggak kecewa pelanggan dan mau belanja lagi tetap. Yang kedua juga hubungan baik sama pelanggan. Kita harus berbicara sama pelanggan apa yang dia butuhkan, pokoknya seperti teman. Itu yang ketiga, Mimi harus pintar kelola uang, jangan sampai keuntungan tuh harus diputar lagi buat tambah stok yang lebih bagus. Kalau ada untung beli barang lagi, terus begitu kelola putar terus diputar-putar kayak gitu. Itu dah Mi. Oke, itu aja sih mak wawancaranya. Oke. Ya, Bye. semoga bisa sukses ya. Ya, kasih. Bye.
Oke, untuk harapan aku untuk 5 tahun ke depan ini sih, setelah mendengar cerita dari papa mama, aku jadi semakin mengerti. Ketika kita membangun sebuah bisnis, itu bukan hanya tentang menjual barang kita, tapi juga membangun relasi dan kepercayaan pelanggan kita, dan mampu beradaptasi di atas perubahan zaman dan perubahan tren tentu saja. Untuk harapan aku ke 5 tahun ke depan ini buat Solal Collection dan Mujur Fashion sendiri sih, supaya semoga lebih besar lagi. Semoga juga manajemennya bisa lebih modern lagi dan bisa mampu membuat cabang-cabang lain lagi dan membuat brand sendiri, dan dapat berlanjut sampai dan berkembang sampai generasi selanjutnya. Oke, itu aja sih dari aku. Sekian dari video ini. Terima kasih. Bye bye.